sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana ternyata jenis pertanyaannya adalah verbal analogi atau hubungan antar kata. Diketahui ada pasangan kata maju dan mundur. Kita diminta untuk menentukan kira-kira pasangan manakah yang memiliki hubungan sama dengan maju dan mundur. Di sini yang perlu diperhatikan bahwa maju dan mundur merupakan pasangan kata kerja. Jadi kita bisa mengira-ngira kira-kira pasangan yang seharusnya seperti apa. Jadi kemungkinan dua-duanya harus merupakan kata kerja. Di sini hubungan antara maju dan mundur adalah lawan kata atau antonim. Jadi lawan kata dari maju adalah mundur. Dan keduanya sama-sama kata kerja. Kita lihat pasangan yang diberikan pada pilihan. Truk dan bus bukan pasangan lawan kata, kemudian segitiga segi empat juga bukan lawan kata, lurus bercabang, ini lawan kata namun bukan pasangan kata kerja. Lalu ada naik dan turun, ini benar. Naik lawan kata dari turun dan keduanya merupakan sama-sama kata kerja. Sedangkan terbang dan jatuh ini bukan pasangan lawan kata. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang do. Di mana pasangan kata maju mundur hubungannya adalah lawan kata sama dengan pasangan kata naik turun hubungannya adalah lawan kata. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal analogi atau hubungan antar kata. Diketahui ada pasangan kata paus dan laut. Kita akan menentukan pasangan kata lain yang memiliki hubungan sama dengan paus dan laut. Kira-kira di sini hubungannya seperti apa? Mungkin sebagian besar dari kalian akan berpikir bahwa paus hidup di laut. Benar sekali. Lantas, apakah benar burung hidup di langit? Ada benarnya juga. Sapi hidup di kandang juga benar, singa hidup di darat juga benar, bandeng hidup di tambak juga benar, koi hidup di akuarium juga benar. Lantas, apakah yang membedakannya? Kira-kira selain kata hidup, perlu ditambahkan kata apa agar kita dapat mengeliminasi pilihan jawaban? Nah, mungkin beberapa dari kalian akan berpikir bahwa paus hidup bebasnya itu di laut. Jadi tidak dikekang atau dikurung. Dengan menambahkan kata bebas, maka untuk pilihan B ini salah. Sapi hidup bebas di kandang? Tidak. Bandeng hidup bebas di tambak? Ini juga tidak. Koi hidup bebas di akuarium? Juga tidak. Kemudian burung hidup bebas di langit. Ini kurang benar karena burung tidak selalu terbang, jadi bisa hinggap di pohon. Jawaban yang paling benar di sini adalah pilihan yang C. Singa hidup bebas di darat. Sedangkan untuk pilihan yang lain ini kurang sesuai menggambarkan hubungan antara paus dan sekarang laut. Kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal analogi atau tentang hubungan antar kata. Di sini di pasangan kata pertama ada kata gergaji, kemudian di yang kedua ada kata pensil. Di mana kedua kata ini sama-sama alat. Jadi untuk kata yang di sini dan di sini jenisnya juga harus sama, sama-sama alat. Karena dari kelima pilihan yang diberikan semuanya berupa benda. Sehingga kita harus mencari kira-kira hubungan dua kata ini, gergaji dengan kata di sini, kira-kira akan sama dengan pensil berhubungan dengan kata apa yang ada di sini. Jika diperiksa secara lebih detail atau lebih mendalam, ternyata jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Kata di sini adalah palu, kemudian kata di sini adalah penghapus, di mana gergaji dan palu merupakan alat dari tukang kayu. Sedangkan pensil dan penghapus adalah alat dari guru atau pelajar. Maka berlaku hubungan bahwa kedua alat ini dimiliki oleh tukang kayu dan kedua alat ini dimiliki oleh guru atau pelajar. Dan untuk pilihan yang lain ini kurang tepat dan tidak ditemukan hubungan yang pas dengan kata gergaji dan pensil. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal silogisme. Diketahui ada pernyataan bahwa semua warga negara Indonesia itu lahir di Indonesia. Yang ditanyakan adalah manakah pernyataan yang
bertentangan dengan pernyataan yang diberikan sebelumnya. Di sini untuk pernyataan yang diberikan ada kata semua, di mana bentuk semua ini adalah contoh dari kuantor universal. Kita lihat di sini ada dua jenis kuantor, yaitu kuantor universal, simbolnya seperti ini, ditandai dengan kata semua atau setiap. Kemudian ada kuantor eksistensial, simbolnya adalah seperti ini, ditandai oleh kata ada, atau beberapa, atau sebagian, di mana negasi dari kuantor tersebut adalah kebalikannya. Negasi dari universal adalah eksistensial, dan negasi dari eksistensial adalah universal. Sehingga pernyataan di sini untuk kuantornya adalah universal. Kemudian ada kondisi ini, lahir di Indonesia. Kita misalkan dengan PX. Di mana untuk negasi pernyataan berkuantor yang diberikan, yaitu yang ini, kita negasikan, maka bentuk semua ini akan menjadi ini. Ada atau beberapa atau sebagian. Kemudian P-nya kita negasi menjadi seperti ini, negasi PX. Sehingga jika diterjemahkan artinya adalah beberapa warga negara Indonesia tidak lahir di Indonesia. Jawaban yang benar pilihan yang do. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang verbal silogisme atau penarikan kesimpulan. Diketahui pernyataan yang pertama adalah jika Bambang memakai kaos merah, maka Bambang pergi ke taman. Kita misalkan Bambang memakai kaos merah dengan A, kemudian Bambang pergi ke taman dengan B. Maka pernyataan yang pertama dapat dituliskan dengan jika A, maka B, seperti ini. Lalu yang kedua, diketahui bahwa jika Ali datang berkunjung, maka Bambang tidak pergi ke taman. Kita misalkan Ali datang berkunjung dengan C, kemudian Bambang tidak pergi ke taman, ini adalah negasi B. Sehingga pernyataan yang kedua dapat dituliskan dengan jika C maka negasi B, seperti ini. Dari dua pernyataan ini, kita akan menyusun kesimpulannya. Terlebih dahulu kita ingat bahwa suatu pernyataan itu ekuivalen dengan kontraposisinya, yaitu jika A maka B itu ekuivalen dengan jika tidak B maka tidak A. Jadi dibalik dan dinegasi. Sehingga untuk yang kedua ini ekuivalen dengan kita balik seperti ini. Jika B maka tidak C. Seperti ini. Ini adalah bentuk ekuivalensi dengan kontraposisi. Lalu selanjutnya dengan menggunakan silogisme, yaitu jika kita mempunyai dua pernyataan. Yang pertama, jika A maka B, kemudian jika B maka C, kesimpulannya adalah jika A maka C. Sehingga dari dua pernyataan ini, jika A maka B, kemudian jika B maka tidak C, dengan menggunakan silogisme, maka akan diperoleh jika A maka tidak C. Ternyata fakta yang diberikan selanjutnya adalah hari ini Bambang memakai kaos merah, ini adalah A. Kita kaitkan dengan pernyataan ini. Selanjutnya dengan menggunakan modus ponen, kita mempunyai pernyataan jika P maka Q, dan ternyata faktanya adalah P. Itu artinya sebabnya terpenuhi, maka kesimpulannya adalah akibatnya terjadi. Sehingga untuk kondisi ini, karena sebabnya terpenuhi yaitu A, maka kesimpulannya adalah negasi C. Di sini negasi C artinya adalah Ali tidak datang berkunjung, yaitu pilihan yang do. Berikutnya diketahui ada pernyataan bahwa jika Dino mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola, maka ia membeli sepatu bola. Kita misalkan mengikuti ekstrakurikuler sepak bola sebagai P, dan membeli sepatu bola adalah Q. Sehingga pernyataan yang pertama dapat dituliskan dengan jika P maka Q. Kemudian yang kedua diketahui jika
ia mengikuti ekstrakurikuler paskibra, maka ia membeli sepatu pantofel. Mengikuti paskibra ini kita misalkan dengan R dan membeli pantofel sebagai S. Maka dapat dituliskan jika R maka S. Kemudian ternyata faktanya adalah Dino tidak membeli sepatu bola ataupun sepatu pantofel. Artinya negasi dari Q atau S, di mana ini sama saja dengan negasi Q dan negasi S. Kita gunakan fakta ini ke dua pernyataan sebelumnya. Ini negasi Q dihubungkan dengan kata dan, ini negasi S. Di mana dari sini kita pisahkan terlebih dahulu. Kesimpulan yang sah adalah ini sebab, ini akibat, dan ternyata akibatnya tidak terjadi, artinya sebabnya tidak terpenuhi. Kesimpulannya adalah negasi P. Sedangkan untuk pernyataan yang kedua, kesimpulannya dengan logika yang sama adalah negasi R. Jadi, kesimpulan yang tepat adalah negasi P dan negasi R. Yang ini sama saja dengan negasi dari P atau R, di mana arti dari kalimat ini adalah tidak ikut sepak bola atau paskibra. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Selanjutnya diketahui ada pernyataan seperti ini, ada dua pernyataan. Kita berangkat dari pernyataan yang kedua terlebih dahulu, bahwa semua toko yang memberi diskon ramai pada hari libur. Kita misalkan ini adalah himpunan toko yang memberi diskon dan ramai. Kemudian dari pernyataan yang pertama, beberapa toko elektronik tidak ramai pada hari libur, atau ini sama saja dengan ada toko elektronik yang ramai. Jika dihubungkan dengan gambar ini, maka kurang lebih seperti ini. Ini adalah himpunan toko elektronik, yaitu ada yang ramai, itu yang di sini. Sehingga dari ilustrasi ini, jawaban yang tepat atau kesimpulan yang tepat adalah pilihan yang B. Beberapa toko elektronik tidak memberikan diskon, yaitu toko yang ada di sini. Untuk soal berikutnya, kita lihat bagaimana perubahan masing-masing unsur. Yang pertama kita perhatikan adalah unsur ini yang ada di pojok kanan atas. Awalnya setengah lingkaran menjadi satu lingkaran penuh. Artinya dikalikan dua kali. Setengah menjadi satu. Jika di sini seperempat lingkaran, maka seharusnya di sini jika dikalikan dua kali lipat menjadi setengah lingkaran seperti ini. Sehingga opsi yang A salah, opsi yang D juga salah. Kemudian kita lihat berikutnya adalah unsur yang ada di kiri bawah, yaitu awalnya adalah persegi berwarna hitam, berubah menjadi diamond warna hitam, lalu menjadi lingkaran warna hitam. Setelah melewati satu proses, dia ternyata adalah diamond warna hitam, di mana diamond warna hitam ini didahului atau sebelumnya adalah persegi berwarna hitam. Jadi seharusnya di sini adalah persegi berwarna hitam. Di mana opsi yang B ini menjadi salah. Lalu kita lihat unsur berikutnya adalah lingkaran. Awalnya di kiri, kemudian menjadi tengah, lalu kanan. Kemudian setelah melewati satu proses ternyata ada di sini, di mana lingkaran ini bergerak menyamping, kiri, tengah, kanan. Sehingga jika di sini menjadi di tengah, seharusnya karena dia bergerak menyamping, di sini kemungkinannya adalah di kiri atau di kanan. Tapi karena di kiri sudah ada isinya, maka seharusnya dia di kanan sini. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Untuk soal berikutnya, kita lihat bagaimana pergerakan masing-masing unsurnya. Yang pertama kita lihat adalah bentuk segi 5 ini. Di mana bentuk segi 5 itu diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Awalnya di Q
kiri bawah, pindah ke kiri atas di sini, kemudian pindah ke kanan atas, kemudian seharusnya di sini adalah di kanan bawah, ada di sini. Kemudian pindah lagi ke kiri bawah. Jadi opsi yang A ini salah. Kemudian kita lihat lagi adalah unsur persegi. Posisinya tetap, hanya saja dia berubah warna. Awalnya hitam menjadi putih, kemudian menjadi hitam lagi. Jadi seharusnya di sini dia berwarna putih untuk berubah menjadi hitam lagi. Maka opsi yang C dan E ini salah. Kemudian kita lihat lagi unsur ini, setengah segi 5, di mana bentuk setengah segi 5 ini ternyata diputar searah atau berlawanan arah jarum jam sebesar 45 derajat. Awalnya di kanan bawah, pindah ke kanan tengah, kemudian di sini ada sebenarnya namun dia tertutup oleh bentuk segi 5 ini karena sama-sama warna hitam. Jadi di kanan atas, kemudian seharusnya di sini dia di tengah atas, ada di sini. Kemudian di gambar yang terakhir dia pindah ke kiri atas. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi yang B. Ada setengah segi 5 berwarna hitam di sini. Untuk soal selanjutnya kita lihat bagaimana masing-masing unsur berubah. Yang pertama kita lihat adalah unsur yang berwarna hitam ini, di mana di gambar yang pada kolom pertama semua menghadap ke posisi yang sama, seperti ini. Ternyata di kolom yang terakhir juga demikian. Sehingga untuk di kolom yang di tengah ini seharusnya menghadapnya juga sama. Ini sedikit menghadap ke atas, miring ke atas ke sana. Sehingga ini seharusnya juga miring ke atas seperti ini. Di sini juga miring ke atas seperti ini. Sehingga pilihan B, C, D, dan E semua salah. Sehingga seharusnya jawabannya yang A. Untuk mengkonfirmasi, kita lihat bagaimana unsur yang lain. Yaitu di sini ada lingkaran tanpa titik, kemudian menjadi ada titik, lalu hilang sama sekali. Yaitu urutannya seperti ini. Tanpa titik, ada titik, tidak ada sama sekali. Ini juga berlaku demikian. Tanpa titik, ada titik, kemudian di sini ternyata tidak ada sama sekali. Jadi seharusnya di sini ini adalah tanpa titik, kemudian di sini adalah ada titik seharusnya. Entah posisinya di mana, yang jelas ada lingkaran dengan titik, yang di sini tidak ada sama sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah A ini. Mengkonfirmasi bahwa di sini ada dua titik seperti ini, kemudian yang di sini tidak ada sama sekali seperti ini.